Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah wa ba'ikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid ini bersama-sama melanjutkan kajian kita tentang ilmu waris. Pada pekan-pekan sebelumnya kita telah membahas golongan yang mendapatkan bagian atau jatah mulai dari setengah. Setengah ada 5 orang. Dia adalah suami dengan syarat istri yang meninggal tidak punya anak. Kemudian yang kedua anak perempuan. Anak perempuan dapat setengah dengan syarat dia tunggal, tidak ada saudaranya. Kemudian yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki, dia dapat setengah dengan syarat dia tunggal dan tidak ada di atas dia, yaitu pamannya, tidak ada di atasnya. Artinya anak kakek sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga, yang keempat yang mendapatkan setengah adalah saudari sekandung dengan syarat tidak ada bapak. Si mayit tidak memiliki bapak, si mayit tidak memiliki anak. Kemudian saudari ini tunggal. Saudari ini tunggal. Dia sendirian. Artinya dialah satu-satunya saudara mayit. Inilah saudari perempuan sekandung tunggal. Tidak ada lagi saudaranya yang lain atau saudarinya yang lain. Kemudian yang kelima, saudari sepapak dengan syarat yang kita sebutkan pada saudari sekandung tadi, tidak ada bapak, tidak ada anak. Kemudian juga dia harus tunggal dan si mayit ini tidak memiliki saudara atau saudari sekandung. Kalau ada, maka saudari sebapak ini gugur dengan adanya saudari sekandung. Nah ini ya, yang setengah ada 5 orang. Jadi di luar dari itu dia tidak dapat setengah. Dia tidak dapat setengah. Karena itulah yang dituliskan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa. Kemudian yang dapat seperempat ada 2 orang. Yang pertama suami dengan syarat istri memiliki anak. Yang kedua istri dengan syarat suami yang meninggal ini tidak punya anak. Kemudian yang seperdelapan ada 1 orang, yaitu istri dengan syarat suami memiliki anak. Kemudian kita bahas yaitu 2/3. 2/3 adalah belum pelajari juga ya. 2/3 itu 4 orang. Yang kita pelajari setengah tadi, kita buang suami, berarti tersisa anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung
saudari sebapak. 4 orang ini yang mendapatkan 2/3 dengan syarat setengah tadi, tapi ditambah dia berbilang, tidak tunggal. Artinya anak perempuan dapat 2/3 dengan syarat anak perempuan ini lebih dari 2 orang, minimal 2 orang. Kalau dia 2 orang, dia dapat 2/3, bukan setengah. Tapi kalau 1 orang, dia dapat setengah. Jadi si mayit meninggal, mayit tidak memiliki anak yang lain kecuali 2 orang anak perempuan. Maka 2 orang anak perempuan ini dapat 2/3. Begitu juga anaknya 3 perempuan semua, maka 3 perempuan ini dapat 2/3. Seterusnya, anaknya 10 perempuan semua, 2/3 juga. Jadi 2/3 ini dibagi 10. Ya. Sisanya nanti balik kemana-mana. Ya, bisa ke bapak, ibu, terus. Ya. Jadi 2/3 jatah anak perempuan dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki. Artinya dia berbilang 2 orang, mulai dari 2 orang sampai seterusnya. Jadi mudah menghafal yang 2/3 ini, mudah. Hafalkan yang setengah, ya insya Allah 2/3 dapat. Yang setengah tadi kita hafalkan syarat-syaratnya, ya insya Allah yang 2/3 ini kita dapatkan insya Allah. Kemudian yang dapat 2/3 juga, yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 2/3 dengan syarat dia berbilang juga. Artinya cucu perempuan ini minimal 2 orang. Ini namanya Rian, adik kakek. Rian memiliki anak, namanya Angga. Kemudian satu lagi namanya Alek. Kemudian Angga memiliki anak. Nah, ini perempuan semua. Aisyah, kemudian Zainab, kemudian Hindun, dan Fatimah. Ya, ini perempuan semua. Jadi cucu perempuan inilah namanya cucu perempuan dari anak laki-laki. Apabila dia memiliki anak perempuan, ya, namanya Aminah, maka ke bawah tidak dapat. Ke bawah tidak dapat. Walaupun dia hidup atau tidak hidup, tidak dianggap. Tidak dianggap. Kenapa? Ya, karena dia punya suami. Nanti anak-anak ini ambil jatah dari ayahnya, ya, ke kakek sana. Nah ini. Jadi syarat cucu perempuan dapat 2/3, dia harus jumlahnya lebih dari minimal 2. Jadi cucu perempuan dapat 2/3. Kita bahas sekarang 2/3 dari seluruh harta. Nah, dari seluruh harta 2/3. Syarat cucu perempuan dapat 2/3. Syaratnya, ya, dia harus berjumlah 2 orang minimal. Kalau dia 1 orang tidak bisa dia dapat 2/3, tapi setengah. Ini ya. Kemudian syarat berikutnya yang di atasnya ini tidak ada semua. Kalau ini masih hidup, nah ini nggak bisa dapat. Ya. Dia nanti dapat yang lain. Dia dapat yang lain. Ya. Ini harus meninggal semua. Ya. Itu syaratnya. Kemudian tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki. Laki-laki. Ini tidak ada. Kalau ada, dia tidak dapat 2/3. Tapi nanti seluruh harta balik ke cucu semua. Laki-laki 2 bagian, perempuan
sebagian. Kayak gitu nanti kalau ada cucu laki-laki, ya, kalau ada satu saja cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Kita ulangi. Cucu perempuan dapat 2/3, syaratnya minimal 2 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada cucu laki-laki, ya. Yang ketiga, tidak ada, ya, paman, ya, paman. Artinya yang di atas dia, derajat di atasnya. Kalau itu terpenuhi maka dia dapat 2/3. Kalau seandainya, ya, ada paman, maka yang di bawah tidak dapat. Walaupun banyak, yang di bawah banyak, yang di atas cuma 1 orang. Ya, ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Di sini banyak, ada 15. Itu semua terhapus semua dengan keberadaan paman. Ya, karena yang diwariskan ini adalah punya kakek, bapaknya, ya, bapaknya. Nah, seperti itu, ya. Ini seandainya kasusnya Aisyah sudah meninggal, Hindun meninggal, ya, ini tidak ada. Itu masih tetap 2/3 karena dia cucu perempuan. Walaupun ini jumlah 1, ini jumlah 1, jadi 2 tetap cucu perempuan. Ya, ini gambaran bagaimana cucu perempuan mendapatkan 2/3 bagian. Memang agak sulit, tapi tetap, ya, tetap akan terjadi sekandung. Jadi yang 2/3 itu anak perempuan, kemudian cucu perempuan, yang ketiganya saudari sekandung. Syaratnya tetap berjumlah minimal 2, ya. Seperti syarat yang di atas tengah, hanya saja jumlah dia 2, mudah, ya. Jadi gimana syaratnya? Tidak ada bapak yang meninggal ini, si mayit, ya, tidak memiliki bapak. Dalam kasus ini Aminah, jadi Li'rian, ini Li'rian memiliki anak Aminah, ya, dan apa lagi? Siti, ya, Siti. Jadi dia 2 orang, minimal 2 orang, lebih boleh. Nah, siapa yang meninggal sekarang? Karena pembahasan adalah saudari sekandung, berarti yang meninggal ini antara Alek dengan Angga, ya, saudari sekandung. Meninggal Alek. Syarat Siti dan Aminah ini dapat 2/3. Syaratnya pertama, ini tidak ada. Kalau ada, gugur. Ya, kalau ada gugur, bapak dulu ngambil, saudara nanti, ya, bapak dulu ngambil. Kemudian ini sudah tidak ada. Alek tidak memiliki saudara. Kalau ada saudara, maka ini tidak bisa dapat 2/3. Ya, ini saudari namanya. Dia nanti dapat jatah laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Nah itu, ya. Jadi tidak ada saudara Alek laki-laki. Kemudian saudari ini minimal 2. Kemudian syarat berikutnya, Alek tidak memiliki anak. Kalau Alek ada anak, ke anak dulu, ya. Saudara terhapus semua. Saudara terhapus. Ini syaratnya. Nanti ada kasus dia tidak memiliki. Ini kalau seandainya dia memiliki anak laki-laki. Kalau dia tidak memiliki anak laki-laki, dia hanya memiliki anak perempuan, ya, maka bisa balik ke saudari. Tapi nanti yang dibahas itu bagiannya itu seperti 6. Ya, kita bahas lagi yang 2/3. Saudari sekandung dapat 2/3. Syaratnya tidak memiliki bapak. Ya, yang meninggal ini tidak memiliki bapak, yang meninggal tidak memiliki saudara, yang meninggal tidak memiliki anak, dan saudari ini jumlahnya minimal 2 orang. Jarang, ya, jarang terjadi, tapi ya makanya syariat turun itu, ya, perlu dipelajari, dan itu akan terjadi di sedikit kasus. Itu syarat 2/3 dari saudari sekandung. Kemudian saudari sebapak sama saja, lebih sulit lagi dan lebih jarang lagi. Tapi perlu kita pelajari
Saudari sebapak dapat 2/3 syaratnya yang meninggal tidak memiliki orang tua bapak, yang meninggal tidak memiliki anak, yang meninggal tidak memiliki saudara atau saudari. Ada saudari saja yang saudari sebapak diputuskan dulu, dihapus dulu, ya, karena ada yang dekat, yaitu sekandung. Kemudian syarat berikutnya, saudari sebapak ini jumlahnya minimal 2 orang, dan saudari sebapak ini tidak memiliki saudara. Kalau ada saudara laki-laki, dia tidak dapat 2/3, tapi laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Insya Allah sudah mulai terbiasa ya kita mempelajari ilmu waris. Lama-lama insya Allah masuk insya Allah. Itu syarat yang mendapatkan 2/3. Kita ulangi yang dapat setengah ada 5 orang. Suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari sebapak. Yang dapat 1/4 suami dan istri. Ya, sekarang 8 ini ada istri. Ya, istri dapat 1/8 dengan syarat suami memiliki anak. Yang dapat 2/3, ya, yang setengah tadi hanya saja suami tidak masuk di sana, yaitu anak perempuan yang berjumlah 2 minimal dengan syarat-syarat setengah tadi. Kemudian cucu perempuan, kemudian anak saudari sekandung dan saudari sebapak. Nah, kemudian kita bahas yang mendapatkan 1/3. Setelah 1/3, 1/6 habis, yang 1/1. Ya, itulah dia bagian yang tertulis di Al-Quran. Ya, itu semua bagian, masya Allah ya. Artinya sudah Allah turunkan 1/1. Kenapa Allah turunkan? Agar manusia tidak protes lagi. Ya, itulah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendapatkan 1/3 bagian. Ini ada 2 orang. Yang pertama ibu. Ibu dapat 1/3. Ibu kita dapat 1/3. Dengan syarat yang meninggal ini, ya, anaknya pasti dia tidak memiliki anak. Ibu dapat 1/3 ya, dengan syarat yang meninggal tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau anak ini yang meninggal ini memiliki anak, maka ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Ya, bukan tidak dapat, tapi lebih kecil. 1/6. Ustaz, saya mau ngasih lebih. Gimana ini? Kan sudah meninggal. Sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, berarti orang yang bisa ngitung dia yang membagi. Kalau mau ngasihlah selagi hidup. Nah, ini kadang terbalik-balik. Nanti saya mati, saya mau kasihlah lagi hidup. Bahagiakan ibu kita semasa kita hidup. Ya, itulah namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Insyaallah pahala besar, ya, dan tidak ada masalah setelah kita meninggal. Ya, adapun setelah meninggal ada hukum khusus. Masing-masing telah Allah tetapkan, yaitu ilmu faraid, ilmu waris. Jadi ibu syaratnya dia dapat 1/3 bagian dari harta. Syaratnya yang meninggal ini tidak memiliki anak. Ya, itu. Sisanya mana? Balik ke bapak, ya, atau balik ya ke istrinya atau ke suaminya. Jadi contoh seorang istri meninggal, istri yang meninggal. Istri ini tidak memiliki anak, dia punya suami. Nah, suami dapat setengah. Suami dapat setengah. Kenapa istri tidak punya anak? Nah, kemudian ibu dapat 1/3. Ya, masih tinggal dikit. Ya. Nah, itu. Kemudian ahli faraid menyebutkan bahwasanya kalau seandainya kasus itu yang meninggal, ya, dia hanya punya suami, bapak dan ibu, ya,
atau yang meninggal ini hanya punya istri, ya, bapak dan ibu. Ini insya Allah nanti akan kita bahas. Ya, kita lewatkan dulu. Berarti itu ada kendala di pembagian ibu. Ibu nanti tidak dapat sepertiga seluruh harta. Nah, tapi nanti ada pembahasan khusus insya Allah setelah ini, insya Allah. Ya, setelah kita selesaikan yang seperkenal. Jadi sepertiga tetap ibu dapat sepertiga dengan syarat yang meninggal tidak memiliki anak. Nah, ini sudah paham kita. Ya, nanti kita akan bahas kasus masalah ibu sendiri di beberapa permasalahan dalam proyek. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang mendapatkan sepertiga, yaitu saudara atau saudari seibu, ya, ini berat. Jadi yang meninggal, dia punya saudara seibu. Nah, saudara seibu ini dapat sepertiga, ya. Syaratnya dia harus berjumlah minimal 2 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi ibunya dulu sudah punya anak, ya, kemudian ada mungkin meninggal atau cerai, ibunya menikah lagi, ya, kemudian menikah, lahirlah si dia. Nah, berarti dia memiliki saudari atau saudara seibu. Ya, lahirlah dirinya, berarti dia memiliki saudara atau saudari seibu. Nah, saudara-saudari seibu ini dapat sepertiga, ya, kalau dia meninggal, dengan syarat yang meninggal ini tidak punya anak. Kalau punya anak sudah, ya. Jadi inti warisan ini anak. Kalau yang meninggal punya anak, insya Allah harta itu tidak balik jauh, ya, baliknya ke anak, ke pasangan kita, ya, kemudian ke orang tua kita. Itu aja, tidak kemana-mana. Kalau punya anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan saja masih bisa pindah, ya, masih bisa pindah kalau seandainya tidak punya bapak. Tapi kalau masih punya bapak atau orang tua, tidak pindah kemana-mana. Artinya anak kita perempuan sama bapak kita, sama ibu kita, itu saja, sama pasangan kita. Ya, pasangan tetap terus. Ya. Tapi kalau seandainya tidak punya bapak, ya, yang meninggal ini, tapi hanya punya anak perempuan, maka bisa lari ke saudara, ya, ke saudari, itu bisa pindah. Bapak berarti kunci juga. Bapak berarti kuncinya. Itulah, ya, sedikit. Jadi jangan khawatir kita, masalah kita kemana, pasti insya Allah larinya ke terdekat. Yang terdekat kita, dan kita tidak tahu mana orang yang terdekat ini lebih banyak manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Jadi syarat saudari seibu atau saudara seibu itu sama saja. Dia syaratnya dia dapat sepertiga ini, dia bilangannya minimal 2 orang, minimal. Ya. Baik dia itu laki-laki dan perempuan, satu laki-laki satu perempuan, atau dua-duanya perempuan, atau dua-duanya laki-laki. Jadi saudari seibu ini dalam ilmu faraid dia tidak bisa mengambil seluruh harta, walaupun tidak ada orang, ya, tidak bisa mengambil seluruh harta. Dia jatahnya itu aja, 1/3 atau 1/6 nanti, ya, atau 1/6. Jadi dia tidak bisa. Kalau saudara sekandung, saudara sebapak bisa mengambil seluruh harta kalau tidak ada yang lain. Ini saudara sekandung atau saudara sebapak bisa mengambil seluruh harta kalau tidak ada yang lain-lain, artinya tidak ada anak, tidak ada bapak, ya, itu bisa diambil semua. Tapi kalau saudari atau saudara seibu, dia tidak bisa mengambil semua, dia hanya bisa mengambil 1/3 atau 1/6, itu saja, Pak. Jadi hubungannya kecil, hubungannya dekat, tidak terlalu dekat, ya, dibandingkan dengan saudara sebapak atau saudara sekandung. Yang paling kuat adalah saudara sekandung. Nah, itu syaratnya. Ya, syaratnya tidak memiliki anak, semayit tidak memiliki anak, semayit tidak punya bapak. Kalau punya bapak,
terhapus semua. Jangankan saudara si ibu, saudara sekandungnya dihapus oleh bapak. Kayak gitu. Yang ini. Syaratnya tidak punya anak. Ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini namanya saudari seibu atau saudara seibu. Berbeda dengan saudara sekandung atau saudara sebapak. Kalau mayit punya anak perempuan, nah ini Pak ya. Jadi kita punya anak perempuan saja. Ya, tidak punya anak laki-laki, bapak tidak meninggal, tidak ada lagi. Ya. Nah, saudara dan saudari masih dapat yang sekandung dengan sebapak. Tapi saudara-saudari seibu tidak dapat dengan adanya anak perempuan. Itulah khusus pembahasan khusus tentang saudari atau saudara seibu. Ini bedanya Pak. Memang sulit Pak ya. Artinya saudara-saudari seibu ini sulit kita temui. Tapi ada kejadiannya. Jadi kalau seandainya kasusnya seperti itu, dan kita juga Indonesia alhamdulillah rata-rata banyak anak. Ya, jadi permasalahannya tidak sulit. Nah, orang Arab itu banyak yang punya anak. Itu masalahnya. Kita tidak tahu apa karena kaya-kaya mereka, ya, atau gimana, atau banyak orang dari monta, atau tidak tahu lah. Banyak yang tidak punya anak. Makanya kejadian kayak gini. Jadi ada saudara seibu, ada saudari seibu, ya kan? Nah, ini yang menjadi pembahasan yang menarik sekali ya. Tapi Indonesia, masya Allah, rata-rata dia baru nikah sudah punya anak. Nah, tidak berlaku lagi saudara seibu. Tidak berlaku lagi saudara sekandung sebapak. Kenapa? Hartanya dibalik anak. Nah, itu. Ya. Jarang sekali. Kemudian kita bahas mereka yang dapat 1/6. Nah, jadi kita ulang dulu biar makin lengket. Setengah ada 5 orang. Suami, anak perempuan, saudari sekandung, saudari sebapak. Kemudian yang 1/4 2 orang, suami dan istri. Yang 1/8 1 orang, istri saja. Yang 2/3 4 orang. Yang setengah tadi hilangin suami. Jadi anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari sebapak. Kemudian yang 1/3 2 orang, ibu dengan saudara-saudari seibu. Berarti 1/3 ini khusus ada ibunya. Ini cara ingatnya supaya kita kuat, ingatannya kuat ya. Dan kalau ditanya langsung bisa jawab. Atau bisa jawab, nanti bisa juga ini jadi ulangan kayak ujian. Ya. Kemudian kita bahas yang 1/6. Tapi insya Allah nanti diulang-ulang terus, lama-lama lengket insya Allah. Yang mendapatkan 1/6. Yang pertama, ini yang 1/6 ini agak banyak. Di sini disebutkan ada 7 orang yang mendapatkan 1/6. Yang pertama, al-ab, yaitu bapak. Bapak dapat 1/6. Syarat si mayit memiliki anak. Ya, itu dia. Jadi kalau seandainya si mayit memiliki anak, maka bapak, kita sebagai bapak dapat 1/6. Ya. Jadi harta itu banyaknya ke anak. Dia punya anak perempuan dapat setengah sudah diambilnya, kan? Setengah sudah. Kemudian istri lagi, ya. Istri ngambil 1/8, bapak 1/4, ada ibu lagi karena ada anak, jadi ibu dapat 1/6 nanti, nah, kayak gitu, ya. 1/6, 1/8 sudah. Kemudian setengah sudah diambil anak. Kalau anaknya 2 perempuan, anaknya 2 perempuan. Berapa tadi? 2/3. 2/3 ada diambil anak, karena 2 orang atau lebih anak perempuan. Ya. Kemudian ada bapak, ada ibu, ada istri. Bapak 1/6, ibu 1/6, istri 1/8. Berapa ini? Nanti kita sekali-sekali kita hitung. Kemudian ibu dapat 1/6 juga. Jadi ibu ini berarti ada 2 bagian. Yang pertama 1/3, yang kedua 1/6. Ibu dapat 1/6.
anak. Sepertiga tadi gimana? Jika tidak punya anak. Bapak kok tidak ada sepertiga? Bapak mengambil harta. Jadi meninggal, tidak punya istri, tidak punya anak. Cuma ada dua orang tua, ibu dan bapak. Ibu dan berapa? Ulangi. Meninggal, tidak punya anak, tidak punya istri, hanya memiliki bapak dan ibu. Ibu dapat sepertiga, sisa bapak. Berapa sisa itu? 2/3. Nah, itu bapak. Ya. Jangan cepet-cepet ngalin kan? Ya, 2/3. Kemudian ibu dapat 1/6 syaratnya si mayit ini memiliki anak. Ya, kita hitung sekarang. Itu udah bisa dihitung. Rian ini menikah dengan siapa? Siapa ya? Lia. Lia. Biar enak. Lia dan Rian menikah, melahirkan anak. Siti, Aminah, Alek dan Angga. Kemudian Alek meninggal. Alek meninggal. Ini Alek meninggal. Alek tidak punya anak. Alek tidak punya anak. Kita ulangi Pak ya. Dia dan Rian menikah, punya anak 4, Siti, Aminah sama Alek dan Angga. Alek meninggal, sementara Angga, Aminah, Siti masih hidup. Masih hidup. Nah, Alek tidak punya anak, belum ada anaknya, belum menikah, masih bujang. Ya, ini tidak ada. Tidak ada. Jadi dia Alek ini masih bujang. Nah, sekarang pertanyaan, dia punya saudara kan? Saudara ini tidak dapat, kenapa? Karena ada bapak. Ya, saudara tidak dapat karena ada bapak. Saudari juga tidak dapat karena ada bapak. Jadi berapa dapat ibu? Ibu dapat berapa? Alek meninggal, tidak punya anak, tidak punya istri. Sepertiga. Jadi ini Alek meninggal ya. Nah, meninggal. Kemudian dia memiliki ibu dan bapak. Ada anak? Tidak ada anak. Ada saudara-saudari? Ada, tapi karena ada bapak harus ditulis. Nah, kayak gitu Pak ya. Karena dia punya bapak, maka tidak boleh ditulis. Berapa dapat ibu? Berapa dapat bapak? Sisa. Kita katakan sisa. Ya, nanti bisa dikumpulkan sendiri. Dalam seperti ini berarti 2/3. Jadi bapak tidak bisa dapat 2/3, tapi dapatnya sisa. Kalau ditanya berapa dapat bapak? Sisa. Ya, sisanya bisa 2/3. Kalau ini 2/3 Pak ya. Kemudian soal berikutnya. Ini siapa yang bisa jawab ini? Alek meninggal. Dia punya anak perempuan. Satu orang. Kemudian ada ibu. Ibu berapa? Ibu 1 orang. Bapak. Ya. Kemudian ada istri. Kemudian ada mertua juga. Tulis tak mertua? Nanti bingung ya. Mertua bukan bagian di sini. Ya. Nanti mertua dapat ini aja lah. Ya. Nah, berapa dapat anak perempuan? Karena dia 1 orang. Berapa anak perempuan? 1 orang. Setengah. Kalau 2 orang baru 2/3. Nah, kayak gitu. Anak perempuan berarti setengah. Ibu 1/6.
Seperenam. Kenapa seperenam? Karena yang meninggal ini punya anak. Nah, seperenam. Bapak, karena ada anak juga, ya, meninggal ada anak, seperenam juga Bapak. Istri, seperlapan berapa? Karena ada anak juga. Ada yang bisa gitu Pak? Guru matematika nih. Jadi masalahnya setengah, ya. Kemudian seperenam, seperlapan. Jadi ini pukul berapa? 2/4. Berapa? 12/24. Benar Pak ya? Ya, tambah 24. Ini sini. Berapa Pak? 4/24. Betul lah Pak? 4/24 1/6 sama ya? Ya kan? 24 kali 6 4 dikali 6 24. Nah, berarti 4/24 ini sama dengan 1/6. Kayak gitu kan? Ya. Kemudian ini lagi sama ya. 4/24. Kemudian ini 3/24. Karena 24 bagi 8 3 kali 1 berarti 3. Berapa total? 12 tambah 8 20 tambah 3 23/24. Gimana ini tidak genap? Nah, kalau tidak genap berarti dia kasusnya 23 saja. Kasusnya 23 saja. Ya, 23. Jadi gimana? 12/23, 4/23, 4/23, 3/23. Totalnya 23/23. Habis angkanya. Kayak gitu cara ngabisin harta. Bisa Pak ya? Tinggal kalkulator saja. Insyaallah bisa. Itu cara begitu. Tapi kalau seandainya lebih, rupanya di sini 25. Maka ini juga jadikan 25. Ya, sama saja. Jadikan 25. Jadi berapa? Ya nanti ada penyelesaian insyaallah. Itu namanya aul. Ya nanti insyaallah. Bisa nih Pak? Hitungnya bisa? Ini sudah mulai banyak. Kemudian contoh berikutnya, seandainya ada anak perempuan jumlahnya 3. Ya, ada ibu, ada bapak, ada istri. Berapa anak perempuan? 2/3. 2/3. Kenapa? Karena dia lebih dari itu. Kemudian seandainya tambah lagi, ya, anak perempuan 2 orang. Kemudian anak meninggal. 1 orang anak laki-laki. Ini Pak, anak perempuan dapat, kalau dia 2 orang ini dapat 2/3 syaratnya tidak punya saudara. Sekarang ada saudara, berarti dia tidak dapat 2/3. Berapa? Yang ini nanti sisa asobat, ya bahasa Arabnya asobat, sisa harta. Yang dihitung apa? Ibu berapa? 1/6, bapak 1/6, istri 1/8. Itu dihitung. Itu dihitung. Yang mana berarti itu? Gini. Nih. Ini. Berapa total? Nah, 4/24 sama 3/20. Total 11/24. Nah, sisa berapa sisa? Sisa harta
11 masukkan. 24 dikurang 11 berapa Pak? 3. Jadi sisa harta itu 13 per 24 bagian. Untuk siapa? Anak ini. Nih, katanya 13 per 4 bagian. Laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Seandainya hartanya 24 juta. Udah kan hitungnya? Ibu dapat berapa? 24 juta dari 4 per 24. Dapat 4 juta. Ibu. Bapak dapat berapa? 4 juta. Ya, karena 1/6 dari 24 juta. Ya. Kemudian istri dapat 1/8. Berapa? 3 juta. Sisanya harta 13 juta. Dibagi anak laki-laki 1 orang, anak perempuan 2 orang. Dibagi 4, 13 juta bagi 4. Berapa? Koma-koma. Ya. Jadi kita bagikan biar enak. 13 juta dibagi 4. Berapa? 3, berapa? 5. Ya benar ya? Ya, jadi anak perempuan dapat berapa? 3,25 juta. 3.250.000 anak perempuan. Berapa orang? 2 orang. Jadi 3,25. Kemudian anak laki-laki 2 kali ini berarti 6,5 juta. 6,5 juta ditambah 2 orang tadi 6,5 juta, 13 juta. Habis hartanya. Nah, kayak gitu Pak ya. Kalau hartanya dikit 13 juta. Kalau hartanya tanah, ya, bangunan, ya, dan aset-aset lainnya, nah ini yang repot. Ada pertanyaan Pak? Ini iya Pak. Apakah anak perempuan dapat menggugurkan hak waris daripada cucu? Kalau tidak punya anak laki-laki, almarhum si kakek tidak punya anak laki-laki, tapi punya anak perempuan. Namun si kakek itu mempunyai cucu dari anak-anak laki-laki yang sudah meninggal. Apakah bisa menggugurkan hak waris cucu? Jadi kalau memiliki anak perempuan saja, tidak punya anak laki-laki, harta itu masih bisa pindah. Pindahnya dekat, termasuklah cucu masih dapat. Tidak menjadi penghalang. Dan penghalang kalau cuma anak perempuan. Ada yang lain Pak? Ada Pak Ustaz. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak Ustaz ya. Ada kebanyakan orang tua sebelum dia meninggal dia menghibahkan hartanya kepada anaknya. Apakah hibah dengan harta? Apakah menghibahkan harta ke anaknya itu harus sesuai dengan hak waris atau bebas? Ya. Boleh jelasin? Iya. Jadi warisan ini Pak, warisan ini dibagi sesuai warisan ini ketika meninggal. Jadi ada yang meninggal, ada harta ada, bagi sesuai warisan. Belum meninggal, berarti bukan warisan. Berarti kalau kita hibah itu bebas ya? Bebas. Tidak Ya. sekian laki-laki, tidak sekian tidak. Tidak. Nanti terserah kita. Terserah kita, ya. Ya. Jadi kalau belum meninggal berarti namanya hibah. Hibah itu hadiah. Ya. Hadiah ini terserah kita, sama orang yang tidak dikenal aja boleh dihadiahkan, nah, kan? Ya. Atau sama anak angkat kita boleh saja, ya. Atau siapa saja silakan hadiah kasihkan. Kalau sudah dikasih berarti bukan punya kita lagi. Habis kan? Sudah dikasih. Ketika meninggal tinggal di itu masih ada tak? Oh, mungkin masih ada di dompetnya, di bawah lemarinya, mungkin kayak gitu kan? Nah itulah yang dihitung warisan namanya.
Ya, adapun yang tadi dari bagi-bagi itu sudah hibah. Hibah artinya hadiah. Sama siapa tadi boleh bayar hadiah. Kita kan sering ngasih hadiah. Ya, hadiah ini, hadiah itu. Ya, mau dikenal maupun tidak dikenal, kita kasihkan. Itu namanya hadiah. Itu bayar. Jadi hadiah bebas, yang mau dikasihkan ke siapa saja. Ya, kalau mau kasihkan anak, kita memang ada panduan, harus berlaku adil kepada anak-anak kita. Nah, paling kayak gitu balik panduannya. Adil itu bukan pukul rata, tapi sesuai kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Ya, ini dia. Nah, yang lain Pak mungkin. Bagaimana dengan wasiat Pak? Seandainya kata wasiat itu tidak sesuai dengan syariat, bolehkah kita langgar? Umpamanya ini, nanti kalau saya mati, Abang Boris kamu pergi rantau. Ini tidak sesuai dengan syariat. Ya. Itu bagaimana langgar syariat wasiat? Jadi kalau ada wasiat yang melanggar syariat, berarti kita kembalikan ke yang penerimanya. Pasti ada yang dirugikan. Dalam masalah ini anak laki-laki rugi pasti, karena dipukul rata. Tanyakan ke anak laki-laki, kamu mau nuntut enggak? Kalau nuntut jangan, berarti wasiatnya dibatalkan. Ya, kalau anak tadi laki-laki itu, oh tidak bisa, saya kan ada hak di hukum syariat. Ya, saya sesuai ini aja. Ya, artinya jatah saya lebih banyak, kayak gitu kan? Nah, ini tidak boleh, berarti wasiatnya digugurkan karena wasiat ini bertentangan dengan hukum syariat. Nah, gitu. Tapi kalau kata yang penerima tadi, tidak apa-apa, saya tahu ya. Dalam wasiat itu saya rugi, tapi saya ikhlaskan untuk bapak saya. Ya, demi ridho bapak saya dan segala macam, saya ikhlas, tidak saya tuntut segala macam, bagilah, tidak masalah. Berarti dia sudah ridho. Tapi itu tadi Pak, kalau duit itu sudah di atas meja, ya. Nah, saatnya ini 100 juta ya, bagi 5 kan 500 juta. Harusnya yang laki-laki itu 2 bagian. Ya. Tumpukan 2 dulu coba. 200. Ya, kan lumayan sama mobil satu katanya. Ya. Nah, itu dia. Jadi tesnya di situ. Tes betul-betul imannya, tulusnya, ikhlasnya itu di situ. Kalau enggak kayak gitu, ikhlas-ikhlas saja. Nanti pas berwujud uang, mulai dia, ya. Ini macam-macam. Inilah manusia. Makanya kita tes dulu di situ, letakkan betul. Mudah-mudahan dia menerima secara ikhlas. Itu Pak ya. Ya. Mungkin itu yang dapat sampaikan pada malam hari ini. Berarti yang 1/6-nya masih ada PR. Nah, tidak apa-apa sambil mengulang-ulang. Sambil memasukkan lagi apa yang lama, ulang dan memasukkan apa yang baru. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita, menambah kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.